Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianifar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.
Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu, 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Arie Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar.
Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut, terdapat 12 nama terlapor, termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT.
Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Furn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianifar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan.
Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target.
ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu.
Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Furn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa.
Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan.
Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan. Tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut, terdapat 12 nama terlapor, termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP, antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinuddin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025.
Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Furn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan,
Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih. Ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
SPDP yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut.
Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismond dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismond, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Furn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismond Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismond Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismond menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa.
Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham.
Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinuddin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan
karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut, terdapat 12 nama terlapor, termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya.
Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Furn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut terdapat 12 nama terlapor termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein.
Ahmad Kozinudin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad. Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianipar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra.
Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya. Tegasnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025. Dalam wawancara tersebut, ia mengaku heran namanya terseret dalam perkara yang menurutnya tidak ia ketahui secara langsung. Kalau nama saya dijadikan tersangka, itu sudah kriminalisasi betul. Sudah ketahuan bahwa saya dijadikan target, ujar Abraham. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam apabila benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan tersebut menyentuh harga dirinya dan harus dilawan. Saya tidak akan tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya, itu kezaliman dan sudah menyangkut harga diri. Harus saya lawan, tegasnya. Melansir dari tribunnews.com, nama Abraham Samad tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam SPDP tersebut, terdapat 12 nama terlapor, termasuk Abraham. Adapun nama-nama lainnya yang tercantum dalam SPDP antara lain Egy Sudjana, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianifar, Tipauzia Tiasuma, Dr. Tifa, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Ahmad Kozinuddin selaku pengacara pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Polri mengambil paksa ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo. Rismon menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh kubu Jokowi kepada Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Pakar itu berulang kali menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Adapun saat ini, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 16 April 2025, Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, sempat memperlihatkan ijazahnya, tetapi hanya kepada awak media. Jokowi pada saat itu mengatakan bersedia menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pengadilan. Karena Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya agar bisa diperiksa secara terbuka, Ahmad lalu meminta polisi menyita ijazah mantan wali kota Solo itu. Sebenarnya ada penyelesaian secara subjektif, bisa dilakukan, tapi rasa-rasanya sampai hari ini tidak bisa. Makanya, nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik untuk mengambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Kata Ahmad Senin 21 Juli 2025. Karena sebelumnya, ketika penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan, Kombes Ade Ari Syam Indra, dia selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bukti yang dibawa Jokowi hanya fotokopi. Ahmad mengkritik bukti berupa fotokopi dari Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya ijazah asli yang dibawa. Lalu, dia kecewa karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut, bahkan membuat masyarakat terpecah belah. Makin lama makin banyak anak bangsa yang diadu domba. Makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen itu. Kata dia, Ahmad menyebut Jokowi seharusnya bisa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kasus itu, yakni dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang, melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, ujar Ahmad.
Menurut Ahmad, tindakan yang dipilih Jokowi di atas justru bisa membuat masyarakat menganggap Jokowi bertindak sangat represif. Ahmad juga buka suara menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bersedia menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Siapa MRP? Sosok yang diduga buat ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku mengetahui sosok MRP sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi dari seorang mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Diduga sosok MRP itu adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Sebelumnya, Roy Suryo memperlihatkan sebuah gambar yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berfoto. Roy menuturkan mereka berfoto setelah menghadiri sebuah acara yang digelar oleh sosok berinisial MRP. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah orang yang membuat ijazah palsunya Jokowi. Foto ini adalah diambil pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut MRP. Katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refli Harun, Senin 21 Juli 2025. Roy mengungkapkan MRP juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianifar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari. Saya pun dengan Dr. Rismon, Bapak Hermanto, dan Bapak Victor dilaporkan juga oleh MRP ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam 1 malam bikin LP, laporan polisinya. Ujarnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel INF Purn Sri Rajasa Chandra. Ini bukan omon-omon, data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan anggota BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya, tegasnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan akan melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Abraham Samad menilai jika dia ditetapkan sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang kasar dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam program Saksi Kata yang diunggah di kanal YouTube Tribun News pada Senin 21 Juli 2025.